Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazim Hasan dan teman saya Septaria Ferranta Rozi serta Queenie Intan Filia. Di sini kami akan menjelaskan yaitu paper vending machine di mata kuliah Teorema Bahasa dan Otomata. Untuk apa saja yang dibahas dapat dilihat dari slide berikutnya. Nah, dilihat dari slide ini tentang apa saja yang dibahas, yaitu yang pertama ada itu pengertian vending machine, yang kedua ada finite state automata with output atau transducer, lalu yang ketiga ada penerapan Moray machine pada vending machine, yang keempat ada flow chart-nya, lalu yang kelima ada rancangan antarmuka. Oke, yang pertama yaitu pengertian vending machine. Vending machine adalah suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Vending machine merupakan salah satu alat masukan atau input dan keluaran device output yang dapat dihubungkan dengan komputer atau device peripheral. Lalu selain itu, cara kerja vending machine dapat digunakan sebagai contoh pembelajaran dalam mata kuliah Teorema Bahasa Otomata yang berkaitan dengan finite state machine dengan keluaran atau sering disebut transducer. Penelitian ini menggunakan metode machine more dalam pembuatan simulasi vending machine yang menjual minuman kaleng dan menghasilkan suatu simulasi vending machine yang dapat menerima masukan berupa koin 500 dan 1000, serta keluaran berupa minuman kaleng dan sisa uang kembalian. Lalu bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Basic 6.0. Oke, lalu selanjutnya yaitu ada finite state automata with output atau transducer. Automata biasa disebut sebagai acceptor, dalam hal ini finite state acceptor. Mengkonstruksi sebuah finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output, di mana automata tersebut akan dikenal sebagai finite state machine with output atau transducer. Finite state machine with output mempunyai dua metode, yaitu metode machine more dan metode Manley machine. Dan pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode machine more. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Septario. Untuk Septario, waktu dan layar dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah penerapan more machine pada vending machine. Mungkin di sini langsung saja masuk ke contohnya. Di sini contohnya adalah seorang konsumen mempunyai uang sebesar 12.000 dan konsumen tersebut ingin membeli Fanta seharga 5.000 dan Nescafe seharga 6.500 di vending machine dengan koin 1.000 sebanyak 12 buah. Kemudian konsumen menginputkan koin mengumpulkan koin sebanyak 12 kali, sehingga di dalam mesin terdapat koin sebanyak 12.000. Nah, jika dibuat ke dalam 6 tupel, maka akan seperti digambar di sebelah kanan ini, yaitu state-nya S0 sampai dengan 26, dan ada juga inputannya AB, yang dimana ada A adalah 500, B adalah 1.000, dan juga ada fungsi transisi, state awalnya ada S0, ada CH, ada juga fungsi output untuk setiap step-nya. Next. Nah, di sini dapat kita lihat gambar yang di sebelah kiri adalah diagram status inputan koin yang di mana alur inputan koin, di mana kita di sini jika A dia akan dari S0 akan pindah ke S1, jika B maka dari S0 ke S2 melangkahi satu step, begitu pun seterusnya. Karena tadi di mana A ini 500 dan B ini 1.000. Nah, kalau kita lihat di gambar yang di sebelah kanan, ini adalah gambar inputan koin 1.000 yang sebanyak 12 kali, yang dimana stepnya akan berakhir di S24. Outputan dari inputan koin 1.000 ke 12 adalah minuman Fanta. Next. Nah, kita lihat di sini tabel yang sebelah kiri ini adalah tabel dari konsumen memilih minuman yang pertama, yaitu minuman Fanta. Maka dari S24 yang sebelumnya akan bergeser kembali ke S14. Output dari memilih minuman pertama Fanta ini akan berakibat dari state ke-24 akan bergeser ke S14. Dan kita lihat yang tabel yang sebelah kanan itu adalah tabel ketika konsumen memilih minuman yang kedua, yaitu Nescafe. Maka dari S14 akan bergeser lagi kembali ke S1, yang dimana
output dari memilih minuman kedua yaitu Nescafe dari S14 akan bergeser kembali ke S1. Maka sisa koin dalam mesin adalah 500 sebagai kembalian belanjaan. Next. Nah, selanjutnya adalah flowchart. Next. Nah, ini adalah flowchart dari simulasi vending machine yang dimana ketika mulai akan sistem akan meminta inputan dan peraturan. Selanjutnya inputan koin. Ketika inputan koin, user akan memilih pilihan minum dan sistem akan mengecek stok minum. Jika habis, maka sistem akan balik lagi ke pilihan minum. Jika ada, maka sistem akan mengecek koin yang diinputkan user apakah kurang, apakah lebih, apa kurang pas. Jika kurang, maka dia balik lagi ke inputan koin. Jika dia koin pas, maka minuman akan keluar. Jika koinnya lebih, sisa koin akan keluar dan juga minuman pun akan keluar. Dan akhirnya selesai. Untuk selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh kawan saya Lazim. Terima kasih. Oke, terima kasih Septario. Selanjutnya yaitu ada rancangan antarmuka. Nah, di sini adalah rancangan antarmuka menu dari user, yaitu terdapat pertama ada menu utama. Nah, di menu utamanya ada beberapa pilihan, yaitu ada admin, user, dan keluar. Untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan yaitu menu utama dari user. Di sini ada form peraturan. Nah, di form peraturan ini berisi yaitu peraturan-peraturan dalam transaksi dengan vending machine ini. Seperti yaitu yang pertama ada input berupa uang koin 500 dan 1000, lalu ada input koin maksimal 16.000 dalam satu kali proses, lalu pilihan minuman yang terdapat tanda berwarna hijau, yang keempat, ambil kaleng terlebih dahulu sebelum membeli minuman berikutnya, yang kelima, ambil sisa uang atau kembalian untuk mengakhiri transaksi. Nah, pada menu user itu terdapat form menu vending machine, yaitu yang berisikan jumlah koin yang telah dimasukkan. Semisal di sini kita telah masukkan koin 500 sebanyak 3, maka di sini akan keluar 3. Jika koin 1000 kita dimasukkan 4, maka di sini akan keluar 4. Lalu di sini terdapat harga dari minuman-minuman yang tersedia pada vending machine. Contohnya di sini Sprite, yaitu seharga 6.500. Lalu di bawahnya ini merupakan stok dari minuman tersebut. Seperti contoh di sini Sprite tersisa stoknya 20 dan Fanta tersisa stoknya 10, Coca-Cola tersisa stoknya 8. Nah, di sini merupakan gambaran dari diagram statusnya. Lalu di sini ada tabel transisi. Di sini terdapat sisa uang dan di sini adalah sisa koin dengan jumlahnya. Lalu di sini terdapat menu ambil kaleng, ambil sisa uang, lalu di sini ada menu kembali. Nah, jika kita berhasil melakukan transaksi, maka akan keluar menu pemberitahuan, yaitu berupa pemberitahuan mengenai terima kasih telah membeli, lalu terdapat jumlah-jumlah produk yang telah dibeli, serta sisa uang apabila memiliki sisa kembalian. Oke, lalu yang selanjutnya ada menu admin. Oke, untuk menu admin sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama, apabila kita mengklik menu admin, seperti yang ada di menu utama ini, maka kita akan masuk ke menu akses admin, yaitu masuk ke login, yaitu dengan nama pengguna dan kata kunci. Lalu di menu admin juga ada form menu. Form menu ini berisikan yaitu kita dapat mengupdate harga serta stok minuman serta dan juga nama minuman yang ada di vending machine. Lalu di sini ada form transaksi, yaitu berupa transaksi yang telah dilakukan pada vending machine. Maka nanti akan terdapat form transaksinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Queenie Intan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu paper berbahasa Inggris yang sudah kami berusaha untuk mentranslate
atau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan judul asli The Design Principles of Weighted Finite State Transducer Library atau prinsip desain bobot library finite state transducer. Jadi di dalam paper ini ada beberapa subbab seperti itu ya, ada sampai 5 subbab pembahasannya. Yang pertama bagian introduction, ya. Jadi di dalam introduction itu atau di dalam proses pengenalannya ini terdapat berbagai pengertian-pengertian dasar mengenai pembahasan selanjutnya. Jadi pertama mungkin ada pengertian dari finite state machine, merupakan salah satu metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip sistem dengan menggunakan 3 hal, yaitu state atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Kemudian di sini juga saya menemukan pengertian mengenai algebra. Jadi berkaitan dengan kajian aljabar, ungkapan algebra ini sekumpulan angka maksudnya. Dan oleh simbol yang diwakilkan huruf yang menunjukkan nilai yang tidak diketahui. Disebut dengan sebagai tidak diketahui atau berubah-ubah. Simbol-simbol tersebut dihubungkan melalui tanda-tanda yang menunjukkan operasi yang perlu dilakukan, baik pada pendaraban, penambahan, pengurangan, antara lain, untuk mencapai hasil memboleh ubah. Dalam pengertian ini, istilah dibedakan atau dipisahkan dengan tanda, dan dalam keadaan dipisahkan oleh tanda yang sama, yaitu disebut persamaan. Kemudian juga di sini ada istilah dari semiring. Semiring itu atau simbol gelanggang, yaitu struktur aljabar dengan gelanggang tanpa persyaratan. Setiap elemen menggunakan aditif inverse. Semi gelanggang atau semiring itu tropis adalah bagian penelitian aktif yang menghubungkan varietas aljabar dengan struktur linear sepenggal. Kemudian juga saya menemukan di sini speech recognition yang artinya pengenalan ucapan atau pengenalan wicara. Dalam istilah bahasa Inggrisnya, automatic speech recognition, yaitu suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Nah, terus kemudian di sini saya masuk ke bab selanjutnya yang lebih membahas mengenai bagaimana library ini tuh terbentuk seperti itu. Jadi pada dasarnya itu pertama mengenai fondasinya. Fondasinya ini tentu saja bersifat matematis gitu ya. Jadi di sini ada perhitungan-perhitungan yang memang ternyata menjadi dasar atau menjadi acuan dari pembuatan library ini gitu. Kemudian ada algoritma juga ya, algoritma yang mana pengoperasian level tertinggi dari generalisasi bobot finite state transducer dengan algoritma baru yang tidak selalu lurus dengan perpanjangan korespondensi algoritma untuk automata yang tidak berbobot. Nah, jadi memang di poin selanjutnya ini tentang bobot algoritma automata, dibuatlah sebuah algoritma baru seperti itu ya. Untuk mengatasi atau merumuskan sesuatu yang baru pula, yaitu library finite state transducer. Kemudian juga ada removal atau penghapusan dari
epsilon ya, penghapusan epsilon. Jadi bagaimana di dalam paper ini menjelaskan mengenai teori untuk eksperimen dari penghapusan epsilon ini beserta perhitungan-perhitungannya seperti yang ada di gambar. Kemudian juga ada bahasa lazy algorithms. Jadi di dalam library fungsi utama library itu biasanya mempunyai lazy implementations atau pengimplementasian yang malas. Maksudnya itu bukan malas yang seperti apa, tapi memang short iya. Ya dia yang ngomong ke gua, jangan masuk situ, karena emang short jalan yang singkat gitu. Jadi yang efektif bagaimana gitu. Dan sebagai konklusi atau kesimpulan, bisa ditarik kesimpulan atau ditarik garis besarnya bahwa paper ini menjelaskan bagaimana sebuah library dari finite state secara umum yang berdasarkan dengan gagasan semiring dan seri power yang rasional itu terbentuk gitu. Dan ditulis dengan bahasa C gitu ya. Dan yang terbaru tuh ditulis dengan bahasa C++. Dan gunanya untuk mengambil keuntungan dari templates yang bisa support lebih banyak transisi labels dan banyak semiring di dalam satu aplikasi seperti itu. Dan penelitian ini ya pastinya mengeluarkan atau menghasilkan output yang sangat berguna gitu bagi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya, telah menyempatkan menyimak kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.